Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Timnas Argentina dipastikan lolos ke partai final Piala Dunia setelah menaklukkan Kroasia dengan skor 3-0. Sementara itu di laga ini juga ada Lionel Messi yang berhasil melewati torehan gol dari Gabriel Batistuta. Nah, sebelum masuk ke berita utama, Cetak Gol Harian edisi spesial Piala Dunia akan mengurutkan berita secara kronologi lengkap tentang apa yang terjadi dalam 24 jam terakhir. Jadi kamu gak bakal ketinggalan berita dan momen-momen selama Piala Dunia. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe agar kamu gak ketinggalan informasi bola terupdate setiap harinya. Simak lengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita kali ini pada laga semifinal di jam 3 dini hari tadi nih. Ada Timnas Argentina yang dipastikan lolos ke partai final usai mengalahkan Kroasia 3-0. Ini merupakan laga final ke-6 Argentina di mana terakhir kali mereka lolos di tahun 2014. Wah, apakah Argentina kali ini bisa juara guys? Komen di bawah ya. Timnas Argentina berhasil mengandaskan perlawanan Kroasia dengan skor 3 gol tanpa balas. Pertandingan tersebut digelar di Lusail Stadium pada dini hari tadi. Awalnya laga ini berjalan dengan tempo sengit dan saling jual beli serangan. Namun pada menit ke-34 Lionel Messi berhasil memecah kebuntuan lewat titik putih. Tertinggal 1 poin membuat skuad Valtreni kehilangan tempo permainan mereka. Terbukti Julian Alvarez mampu mencetak 2 gol tambahan di menit ke-39 dan 69. Dengan hasil ini skuad Albiceleste dipastikan lolos ke partai final Piala Dunia 2022. Mereka masih menunggu pemenang di partai semifinal antara Prancis dan Maroko besok. Timnas Argentina dipastikan lolos ke partai final usai mengalahkan Kroasia dengan skor 3-0. Ini merupakan final ke-6 skuad La Albiceleste sepanjang ikut serta mereka di Piala Dunia. Dari 6 final tersebut, Argentina cuma bisa memenangkan 2 laga yakni di tahun 1978 dan 1986. Sedangkan 3 laga final sisanya cuma bisa mereka raih pada posisi runner-up. Terakhir kali mereka melaju ke partai final di perhelatan Piala Dunia 2014. Pada laga final tersebut, skuad La Albiceleste takluk atas Jerman dengan skor tipis 1-0. Masih dari pertandingan Argentina dan Kroasia, ada aksi soloran gila dari Julian Alvarez yang mampu mengacak-acak lini pertahanan Kroasia. Gak cuma Julian Alvarez yang tampil gacor, ada juga Lionel Messi yang tampil gemilang dan bahkan melewati torehan gol dari Gabriel Batistuta. Julian Alvarez mencetak 1 gol di laga semifinal menghadapi Kroasia. Menariknya bomber Manchester City ini mencetak 1 gol tersebut dengan cara yang luar biasa. Hal ini berawal saat Alvarez melakukan aksi soloran dari tengah lapangan. Bahkan sejumlah pemain bertahan Kroasia nggak mampu membendung kecepatan lari Alvarez. Hasilnya Alvarez berhasil menceploskan bola ke gawang yang dijaga oleh Dominik Livakovic. Gol ini juga mendapat apresiasi dari legenda timnas Brazil yakni Ronaldinho. Lionel Messi tampil gemilang di partai semifinal Piala Dunia menghadapi Kroasia. Selain mencetak 1 gol, Lapulga juga berhasil mencetak 1 assist untuk gol dari Julian Alvarez. Uniknya assist tersebut dia sumbangkan dengan mempertontonkan skill menghibur. Messi bahkan mampu membuat lini pertahanan Kroasia luluh lantah. Bek tangguh sekelas Joško Vardiol juga nggak mampu meladeni skill maut Lapulga. Bek RB Leipzig ini beberapa kali kena gocek yang membuat Kroasia kebobolan. Julian Alvarez tampil gemilang di partai semifinal dengan mencetak brace, salah satu ciamik dari Lionel Messi. Artinya mantan bomber River Plate ini bisa mewujudkan mimpinya di masa lalu, sebab sebelumnya dia pernah bermimpi untuk diberikan assist cantik oleh Lapulga. Hal ini berawal pada saat Alvarez berfoto bersama Messi saat usianya masih menginjak 10 tahun. Lionel Messi mencetak 1 gol di partai semifinal Piala Dunia menghadapi Kroasia. Tambahan 1 golnya ini membuat Lapulga mencatatkan rekor yang luar biasa. Bomber PSG ini telah mencetak 11 gol sepanjang perhelatan Piala Dunia. Itu artinya Lapulga mampu melewati torehan gol dari legenda timnas Argentina yakni Gabriel Batistuta. Mantan pemain Inter Milan ini cuma bisa mencetak 10 gol pada ajang Piala Dunia sepanjang karirnya. Selain itu, Messi juga menjadi pemain tertua yang mencetak 5 gol di 1 Piala Dunia. Di sisi lain, ini adalah penampilan ke-25 Messi di pertandingan semifinal bersama timnas Argentina, menyamai rekor yang dipegang oleh Lothar Matthäus bersama skuad Der Panzer. Berikutnya, Messi juga punya catatan mentereng pada perhelatan Piala Dunia kali ini, mulai dari masuk jajaran top skor, top assist, shoot terbanyak, sampai man of the match terbanyak.
Timnas Kroasia menelan kekalahan telak di partai semifinal Piala Dunia. Pada laga itu, skuad Walter ini dipermalukan oleh Argentina dengan skor 3 gol tanpa balas. Selesai dibantai, seluruh pemain Kroasia nggak bisa menyembunyikan kesedihannya, termasuk sang kapten Luka Modric yang sangat kecewa dengan kekalahan tersebut. Sebab kekalahan ini membuat Kroasia dipastikan gagal melaju ke partai final. Padahal pada laga ini Modric sudah menampilkan permainan terbaiknya di mana dia mendapat rating 7,8. Kita masuk ke hasil konferensi pers jelang Maroko dan Prancis. Ada Walid Regragui yang gak memasang taktik anti Kylian Mbappe dan berhasrat membawa Maroko lolos ke final. Sedangkan salah satu pemain Maroko yakni Ilyas Hair mengaku bangga dengan supporter Maroko yang gak henti-hentinya terus mendukung. Timnas Maroko akan berhadapan dengan Prancis di partai semifinal Piala Dunia. Pelatih mereka yakni Walid Regragui mengaku siap mati-matian pada penentuan tersebut. Regragui menyebut kalau dirinya bersama anak asuhnya punya misi untuk memenangkan laga. Dia juga menambahkan para pemainnya sedang dalam semangat yang sangat tinggi. Di sisi lain, Regragui juga akan mewaspadai pergerakan Kylian Mbappe. Namun pelatih keturunan Prancis itu yakin kalau Achraf Hakimi dan kawan-kawan bisa meredam penyerang-penyerang Le Bleu. Supporter Maroko nggak henti-hentinya memberikan dukungan kepada para pemain. Hal ini membuat gelandang muda mereka yakni Ilyas Hair mengaku sangat bangga. Pemain Queen's Park Rangers itu mengaku kalau supporter Maroko adalah supporter terbaik di dunia. Sebab mereka memberikan motivasi yang sangat berpengaruh di atas lapangan. Pemain berusia 25 tahun ini juga berjanji akan memberikan yang terbaik untuk laga semifinal besok. Ia yakin kalau skuad Singa Atlas bisa memberikan perlawanan untuk timnas Prancis. Kita lanjut di sesi konferensi pers dari pelatih timnas Prancis. Ada Didier Deschamps yang berharap tuah dari Antoine Griezmann. Sementara Hugo Lloris menyebut Maroko sebagai tim hebat di mana untuk pertama kalinya mereka lolos ke semifinal. Didier Deschamps punya misi besar di partai semifinal Piala Dunia kali ini. Pelatih berusia 54 tahun itu berambisi untuk bisa membawa skuad Le Bleu lolos ke partai final. Gak cuma itu, Deschamps juga berhasrat bisa membawa Perancis meraih gelar juara secara berturut-turut. Dia mengatakan kalau hal itu bukanlah sesuatu yang mustahil bagi skuad Le Bleu. Apalagi Deschamps saat ini punya Antoine Griezmann yang dianggap menjadi aktor serangan. Deschamps berharap kalau Griezmann bisa menampilkan permainan terbaiknya. Hugo Lloris memuji timnas Maroko yang berhasil membuat sejarah baru bagi negaranya. Diketahui skuad Singa Atlas akan memainkan semifinal untuk yang pertama kalinya. Lloris menyebut kalau ini bukanlah sesuatu yang dicapai secara kebetulan. Pasalnya dia menganggap kalau Maroko sudah menampilkan permainan yang apik. Pemain 35 tahun ini juga bilang kalau apa yang dicapai Hakim Ziyech dan kawan-kawan pasti sudah dipersiapkan. Apalagi Maroko berhasil mengalahkan dua negara tangguh seperti Spanyol dan Portugal. Masih dari serba-serbi Piala Dunia, ada Hakim Ziyech yang menyumbangkan seluruh gajinya di Piala Dunia kepada orang-orang miskin di Maroko. Kita beralih ke kabar Cristiano Ronaldo nih, yang dikabarkan masih nggak mau pensiun dari timnas Portugal dan berpeluang tampil di Piala Euro 2024. Hakim Ziyech sedang tampil on fire bersama timnas Maroko di perhelatan Piala Dunia. Pemain Chelsea ini juga nggak lupa untuk bersedekah memberikan sebagian hartanya. Menurut laporan, dirinya nggak mengambil gaji sepeser pun di Piala Dunia kali ini. Kabarnya Ziyech menyumbangkan seluruh gajinya untuk diberikan kepada keluarga kurang mampu di Maroko. Selain itu, bonus yang akan diterimanya juga akan dia sumbangkan seluruhnya. Konon katanya bonus tersebut mencapai 325 US dollar atau sekitar 5 miliar rupiah. Cristiano Ronaldo gagal membawa timnas Portugal meraih gelar juara di Piala Dunia Qatar. Kegagalan ini pun disebut menjadi hal paling menyakitkan bagi pemain berusia 37 tahun tersebut. Pasalnya mantan pemain Real Madrid ini disebut akan pensiun di skuad Selecao. Namun menurut jurnalis Correio da Manhã, Ronaldo diklaim gak akan pensiun dari timnas Portugal. Pasalnya Ronaldo menganggap kalau dirinya masih punya kemampuan sampai 2 tahun ke depan. Itu artinya di Piala Euro 2024 Ronaldo masih tetap akan bermain. Luis Enrique baru saja mundur dari jabatannya sebagai pelatih timnas Spanyol. Alasannya karena pelatih berusia 52 tahun ini gagal membawa skuad La Roja lolos ke babak perempat final. Enrique pun mulai menyusun rencana baru untuk masa depannya tersebut. Kabarnya mantan pelatih Celta Vigo ini tertarik untuk kembali melatih klub di Spanyol. Dia bahkan disebut sedang mencari klub barunya yang bisa terwujud dalam waktu dekat.
Namun Enrique juga nggak menutup kemungkinan untuk menerima tawaran dari luar Spanyol. Kalau tadi kabar Piala Dunia, kita masuk ke kabar rumor transfer. Ada Liverpool yang diklaim sudah mencapai kesepakatan dengan gelandang timnas Argentina yakni Enzo Fernandez. Sedangkan Manchester United membidik Karim Benzema untuk menggantikan posisi Cristiano Ronaldo. Liverpool dikabarkan sedang mengincar gelandang timnas Argentina yakni Enzo Fernandez. Dilansir dari Diario Sport, skuad The Reds diklaim sudah mencapai kesepakatan dengan Benfica. Namun masih belum diketahui pasti mengenai isi kesepakatan tersebut. Menurut laporan, pemain berusia 21 tahun ini akan merapat ke Anfield pada bulan Januari mendatang. Enzo sendiri menunjukkan performa gemilangnya pada pegelaran Piala Dunia 2022 kali ini. Terbaru, mantan pemain River Plate ini berhasil membawa Argentina melaju hingga ke partai final. Manchester United disebut tengah membidik bomber Benfica yakni Gonçalo Ramos. Rencananya pemain timnas Portugal itu didatangkan sebagai pengganti Cristiano Ronaldo. Ramos sendiri menunjukkan performa impresif di Piala Dunia Qatar kali ini. Di laga menghadapi Swiss, dia bahkan menjadi bintang kemenangan dengan mencetak hat-trick. Mendengar pemainnya diincar setan merah, Benfica nggak akan tinggal diam. Kabar skuad The Eagles bakal menaikkan harga Ramos 3 kali lipat, yakni mencapai 75 juta pound sterling. Bayern Munchen disebut tertarik untuk merekrut kiper timnas Kroasia Dominik Livakovic. Skuad dirotan kepincut dengan performa Livakovic di Piala Dunia Qatar kali ini. Rencananya Bayern Munchen akan mendatangkan Livakovic di bursa transfer musim dingin mendatang. Kiper berusia 27 tahun ini diproyeksikan untuk menjadi kiper utama skuad dirotan. Alasannya karena kiper utama mereka yakni Manuel Neuer berpotensi absen panjang. Neuer sendiri mengalami cedera patah kaki saat bermain ski di masa liburan. Timnas Prancis lolos ke semifinal Piala Dunia Qatar usai mengalahkan Inggris di babak perempat final. Keberhasilan ini nggak terlepas dari peran pemain lini tengah skuad Le Bleu. Salah satunya ada penampilan dari Adrien Rabiot yang saat ini kembali mulai mencuri perhatian. Nggak heran kalau pemain 27 tahun ini diminati beberapa klub top Premier League. Mulai dari Newcastle United, Arsenal sampai Chelsea yang kepincut dengan sang pemain. Sayang Juventus sendiri enggan melepas Rabiot karena masih sangat dibutuhkan. Azzedine Ounahi mendadak menjadi sorotan saat berseragam timnas Maroko di Piala Dunia. Gak heran banyak klub yang tertarik untuk menggunakan jasa pemain 22 tahun tersebut. Salah satunya ada klub raksasa asal Katalan yakni Barcelona. Klub yang bermarkas di Camp ini tertarik merekrut Ounahi sebagai pengganti dari Sergio Busquets yang dirumorkan akan hengkang. Selain itu, Ounahi juga dianggap cocok untuk melengkapi lini tengah bersama Gavi dan Pedri. Seandainya bergabung, Ounahi harus siap bersaing dengan Frenkie de Jong. Manchester United sedang gencar mencari penyerang baru pada bursa transfer mendatang. Pasalnya mereka baru saja mendepak Cristiano Ronaldo beberapa bulan yang lalu. Kabar Setan Merah mengincar bomber Real Madrid yakni Karim Benzema. Skuad asuhan Erik ten Hag ini siap menawar Benzema dengan memberikan gaji yang fantastis. Gaji tersebut dikabarkan mencapai 30 juta pound sterling per 6 bulan. Namun transfer ini sulit terrealisasi mengingat Real Madrid bakal menyodorkan perpanjangan kontrak baru. Chelsea dikabarkan ingin mempertahankan Mason Mount yang kontraknya akan berakhir di tahun 2024. Akan tapi niat The Blues mempertahankan Mount menemui beberapa kendala. Menurut laporan Calcio Mercato, gelandang Inggris ini tengah diincar oleh klub raksasa Serie A yakni Juventus. Massimiliano Allegri selaku pelatih menilai Mount sangat dibutuhkan. Apalagi skuad Bianconeri sendiri juga menjanjikan menit bermain kepada sang pemain. Untuk bisa menggait Mount, Juventus bahkan rela mengorbankan 3 pemain mereka. Kita masuk ke hasil pertandingan klub. Ada Arsenal yang meraih kemenangan usai mengalahkan AC Milan di turnamen Dubai Super Cup. Di kabar penutup ada hasil pertandingan Liga 1 di mana Persija Jakarta tumbang atas PSIS Semarang dengan skor 2-0. Arsenal melakoni laga perdana Dubai Super Cup menghadapi klub raksasa Serie A yakni AC Milan. Pada pertandingan ini dimenangkan oleh skuad The Gunners dengan skor akhir 2-1. Sejak awal pertandingan kedua tim sudah bermain sengit dengan mencoba saling menyerang. Namun di babak pertama Arsenal berhasil unggul lewat gol dari Martin Odegaard dan Reiss Nelson. Sedangkan AC Milan cuma mampu membalas 1 gol lewat Fikayo Tomori di menit ke-78. Bahkan di babak adu penalti Arsenal kembali unggul dengan skor 4-3. Persebaya Surabaya gagal meraih poin sempurna dalam laga derby Jawa Timur.
Pada laga tersebut, skuad Bajul Ijo ditahan imbang Persik Kediri dengan skor 1-1. Persik Kediri unggul terlebih dahulu lewat penalti dari Arthur Felix Silva di menit ke-10. Sayang keunggulan itu bertahan selama 60 menit saja di mana Soya Momoto berhasil mencetak gol penyama. Dengan hasil ini membuat Persebaya bertahan di peringkat 10 klasemen sementara. Sedangkan Persik belum beranjak dari zona degradasi dengan baru meraih 6 poin. Persita Tangerang melakoni pertandingan lanjutan pekan ke-14 BRI Liga 1. Bertanding di Stadion Sultan Agung, skuad Laskar Cisadane melibas Rans Nusantara FC dengan skor telak 4-1. 4 gol Persita dicetak lewat penalti dari Ramiro Vergonzi, Elisa Basna, Wildan Ramdhani, dan Ezequiel Vidal. Sedangkan Rans cuma bisa membalas 1 gol lewat Makan Konate. Kemenangan ini membuat Persita naik ke peringkat 6 klasemen dengan mengemas 25 poin. Sedangkan Rans masih tertahan di zona degradasi dengan baru mengumpulkan 11 poin. Persija Jakarta menelan kekalahan saat menghadapi PSIS Semarang di pekan ke-14 Liga 1. Pada laga tersebut, skuad Macan Kemayoran takluk dengan skor 2-0. Baru berjalan 20 menit laga, PSIS sudah unggul lewat gol dari Rian Ardiansyah. 2 menit berselang, PSIS berhasil menggandakan keunggulan lewat gol bunuh diri dari Alhamra Hehanusa. Kekalahan ini membuat Persija Jakarta gagal menyalip Borneo FC di peringkat 3 klasemen. Sedangkan PSIS masih tertahan di peringkat 11 klasemen dengan mengkoleksi 17 poin. Dan inilah klasemen sementara Liga 1 sampai pekan ke-14. Guys, di hari nanti kan ada pertandingan Prancis versus Maroko. Kira-kira menurut kalian siapa yang bakal nyusul Messi CS di partai final, guys? Komen di bawah ya. Sampai jumpa.